petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Dimanapun saja, yakinkan Indonesia maju. Karena kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sekarang ini saya sedang berada di SMP 7 Satapung Meme bersama Ibu Olin Ekarianti, Ibu Kepala Sekolah. Apa kabar Ibu? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ibu, mohon maaf saya sudah mengganggu aktivitas hari ini. Apakah saya mengganggu Ibu? Tidak juga. Tidak juga. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Terima kasih. Jadi ini ada beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan oleh pemimpin. Jadi saya memiliki tugas untuk mewawancarai Ibu. Terima kasih atas kesediaannya. Langsung saja bisa Ibu? Iya. Ya, terima kasih. Baik, Ibu, selama menjabat sebagai kepala sekolah, kira-kira dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, apakah Ibu mengalami kesulitan? Iya, jadi selama saya menjadi kepala sekolah, memang kita diperhadapkan beberapa kasus yang memang sulit untuk kita putuskan, ya, dan itu masuk pada kadang juga dilema etika, kadang juga ada rujukan moral. Namun kita sebagai pemimpin di sekolah itu tentu harus tahu situasi dan kondisi yang kita hadapi di sekolah. Nah, seringkali saya temui, ya, dan ini memang terjadi di sekolah saya, karena sekolah saya itu termasuk pada sekolah yang kecil, ya, dengan jumlah siswa yang sedikit. Jadi untuk melaksanakan beberapa kegiatan, terutama ini yang menjadi kasus, ya, kegiatan itu terutama yang membutuhkan banyak dana, itu kita sering terbentur di situ, Ya. dan itu merupakan dilema etika. Iya. Sesuatu yang harus dilaksanakan, tetapi juga untuk dukungan dari segi biaya, sarana prasarana juga kurang. Ya. Jadi ini menjadi satu permasalahan bagi kita di sekolah. Bagaimana kita tetap bisa melaksanakan, tetapi dengan kondisi yang ada. Ya, jadi dia memang harus diidentifikasi secara spesifik ya Bu ya. Iya. Apakah memang ini secara moral bisa diambil? Terkadang kita tahu bersama bahwa kalau masalah uang ini hal yang sensitif. Nah, sehingga dia bisa diidentifikasi sebagai masalah moral kita. Ya, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk masalah dana? Kalau memang dana itu memang di sekolah itu sangat sensitif ya Bu ya. Terus terutama untuk kasus kepentingan yang sama-sama yang benar mengandung nilai kebajikan. Tentu harus ada kebajikan maksud saya di sini. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu? Ya, jadi terkait dengan hal yang sudah saya sampaikan tadi, tentu ini sangat memerlukan pemikiran yang cukup kreatif dari seorang pemimpin. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini saya sudah pernah juga menjalankan beberapa program, terutama yang berhubungan dengan program dari Guru Penggerak, di mana di situ kita diharuskan untuk
melaksanakan kegiatan berdasarkan aset yang ada. Ya. Nah, oleh karena itu saya menerapkan hal ini di sekolah yang saat ini saya pimpin, karena kita terkendala dari kurangnya fasilitas dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang tepat untuk menerapkan pemikiran berdasarkan aset. Jadi dengan aset yang seadanya, kita tetap masih bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, jadi yang Ibu lakukan adalah mengambil keputusan berdasarkan aset. Iya. Ya, karena memang dari segi sarana prasarana juga kurang. Iya. Ya, cara mengelola uang ini agak sulit membuat dilema. Iya, Bu, ya, saya paham. Nah, untuk langkah dan prosedurnya, Ibu, apa yang biasa Ibu lakukan selama ini prosedurnya? Jadi untuk menentukan uang ini harus ditempatkan ke program, sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa mengelola keuangan sekolah itu tidak mudah. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, langkah dan prosedurnya itu seperti apa, Ibu? Iya, jadi untuk dana BOS ya, dana yang sudah dimiliki oleh sekolah ini kan memang sudah dianggarkan sesuai ada pos-posnya masing-masing. Nah, ketika ada kegiatan dadakan yang harus tetap dilaksanakan oleh sekolah dan itu sulit untuk dibiayai oleh sekolah, maka yang seperti saya sampaikan tadi, kita berdayakan aset yang ada. Misalnya saya meminta bantuan dari pihak orang tua, sekiranya bisa bekerja sama dengan pihak sekolah untuk tetap mengadakan kegiatan ini. Contoh yang kemarin itu kegiatan pramuka dan 17-an. Kegiatan 17-an itu memang ada dananya tapi sedikit. Karena itu saya kerjasama dengan orang tua, dan alhamdulillah dari pihak orang tua mereka juga dengan sukarela banyak membantu, dan dengan demikian hal itu bisa diselesaikan. Untuk secara prosedurnya itu ada, maksudnya kan kita kan tidak mungkin serta-merta atau Ibu tidak mungkin serta-merta langsung memberitahukan ke orang tua. Berarti melalui proses mungkin ada rapat. Ada rapat. Jadi saya undang orang tua, namun karena waktunya juga agak mepet, jadi saya hanya undang orang tua yang di sekitaran sekolah saja, dan yang saya rasa mungkin mampu untuk membantu sekolah, karena rata-rata di lingkungan situ itu kita bisa lihat tingkat ekonominya mungkin tidak terlalu tinggi, menengah ke bawah. Tapi ada memang beberapa orang tua yang memang menengah ke atas, dan itu yang diajak kerjasama oleh pihak sekolah. Baik. Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Nah, misalnya pada kasus-kasus terkait penggunaan keuangan sekolah seperti ini. Nah, mungkin ada hal yang paling efektif selain yang Ibu sudah sampaikan tadi? Iya, jadi intinya kerjasama ya. Kalau satu beban itu kita tanggung sendiri, jelas ini berat. Nah, oleh karena itu, selain dari orang tua, alhamdulillah dari guru-guru juga mendukung. Jadi dari rekan guru ini, mereka juga dengan sukarela, dengan semua tenaga, dan bahkan juga ada bantuan-bantuan kecil dari guru-guru, ya. Dan itu memang kita tidak bisa sepelekan, karena tanpa bantuan dari guru-guru ini maka sulit sekolah itu untuk bergerak. Dan yang utama adalah saya melihat motivasi dan semangat dari siswa ini, karena mungkin disebabkan oleh pandemi yang kemarin, 2 tahun mereka vakum, tidak ada kegiatan. Begitu ada kegiatan, semangat mereka jadi luar biasa. Jadi walaupun tanpa dukungan dana misalnya itu, mereka tetap masih bisa terus untuk latihan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi memang sudah nampak karena ada orang tua juga di situ yang cukup sangat membantu. Nah, kira-kira jika itu setelah itu berjalan, Bu, kira-kira ada tantangan lain tidak selain mungkin dana yang harus disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada di sekolah? Pasti ada tantangannya. Tantangan lainnya adalah ini
sudah ada bantuan dari orang tua kan, Ya. Guru-guru juga sudah bergerak, siswa juga sudah berupaya. Nah, kadang kita harus membutuhkan tenaga ahli yang profesional yang memang harus dibutuhkan untuk melatih siswa tersebut sehingga mereka memang bisa benar-benar melaksanakan kegiatan itu. Oleh karenanya kemarin saya sempat kerjasama dengan sekolah-sekolah di sekitar untuk memintakan bantuan agar bisa melatih siswa-siswa saya supaya bisa ikut dalam seleksi kegiatan di tingkat kecamatan. Oke. Yang berikut Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu? Misalnya kan tadi kan sudah masalah itu harus dipecahkan nih. Nah, untuk butuh waktu, apakah itu butuh waktu untuk memecahkannya atau langsung saat itu oke, kita undang orang tua atau butuh beberapa waktu untuk Ibu pikirkan lagi antara mau meminta pertolongan orang tua atau ada hal lain? Iya. Bagaimana itu Ibu? Ya, jadi jadwal atau kemarin itu juga memang sudah ada program, tetapi juga karena bukan juga disebut dadakan ya, karena memang waktunya tidak terlalu lama, maka kita itu sudah menyatukan pemikiran dari guru-guru. Bu, di sini ada ini, di sini ada itu. Jadi lebih banyak langsung saat itu juga? Iya. Jadi memang saat itu juga langsung Ibu pecahkan masalah dan rembuk bersama guru-guru. Nah, berarti Bu, faktor yang salah satu yang mendukung juga kemudian seseorang atau ada orang lain yang sampai terlaksananya keputusan itu berarti ada faktor yang paling mendukung, yang paling utama. Iya, yang paling utama di sini tentu adalah siswa ya. Semuanya harus berpihak pada siswa. Walaupun kita sudah melakukan segala hal, namun siswanya mungkin tidak ada semangat, tidak ada motivasi, tentu juga hal ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, karena melihat motivasi dan semangat siswa ini, maka secara otomatis bisa menggerakkan dari semua pihak. Orang tua jadi ikut bergerak, dan guru-guru juga ikut bergerak, jadi semuanya ikut berpartisipasi untuk mendukung kegiatan dari siswa tersebut. Jadi Ibu sangat memutuskan keputusan itu berdasarkan dari beberapa pihak yang mendukung. Ya, terakhir Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman setelah mengambil keputusan tersebut? Ya, jadi berdasarkan pengalaman yang sudah saya lewati tersebut, untuk kedepannya tentu kita harus lebih mematangkan lagi di rencana. Jadi ini tidak boleh lagi sesuai dadakan seperti itu. Jadi kita harus ada rencana, misalnya seperti latihan itu dilaksanakan setiap minggu atau mungkin sebulan 2 kali. Kemudian yang berikut mungkin dari orang tua sudah ada bantuan dari pihak komite ya. Komite juga bukan nanti pada saat itu baru bergerak. Mungkin mulai dari sekarang mereka sudah bisa merencanakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung kreativitas siswa ini. Ya. Jadi seperti itu. Berarti untuk perencanaannya, pengalamannya itu adalah kita harus menyiapkan perencanaan. Rencananya memang harus. Jadi tidak bisa tiba-tiba begitu saja, karena kalau tiba-tiba itu akan mengakibatkan keputusan yang terburu-buru dan mungkin itu akan imbasnya ke orang banyak. Ya, Ibu terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih untuk wawancaranya Bu. Semoga Ibu selalu sehat, memberikan kemudahan di bidang rezekinya. Untuk itu saya akhiri wawancara kita kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan untuk saya, karena dalam kesempatan ini saya diberikan waktu untuk mewawancari Bapak terkait pengambilan keputusan seorang pemimpin dengan mengambil beberapa identifikasi terkait kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Bapak, kira-kira untuk selama ini ketika Bapak telah menjadi kepala sekolah, ada tidak kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Ibu Rahma atas pertanyaannya. Dan terkait dengan dilema etika, yang pasti bisa terjadi di setiap satuan pendidikan, misalnya di SMP Negeri 2 Bung Meme. Untuk dilema etika itu pernah terjadi di sekolah ini, namun sebagai pimpinan saya harus mengidentifikasi dulu kasus-kasus yang terjadi. Nah, dengan adanya kasus itu, maka saya harus melihat apakah kasus yang terjadi di sekolah ini dia masuk pada dilema etika atau rujukan moral. Ya. Seperti itu kalau menurut saya. Saya kira kalau misalnya menurut saya kalau dia masuk di kasus terkait dengan dilema etika, yang pernah terjadi itu antara kasus dilema etika antara berbagai macam kasus, seperti contoh pendapat yang si A ini benar, pendapatnya si B juga benar, seperti itu. Dan dari situ saya bisa menentukan berarti bahwa kasus seperti ini merupakan kasus yang masuk pada dilema etika. Seperti itu. Barangkali di sekolah ada Pak pernah kejadian selama Bapak memimpin jadi kepala sekolah? Iya, pernah ada kejadian seperti itu. Artinya antara pendapat bisa terjadi antara siswa dengan guru dan juga antara guru dengan guru itu sendiri. Jadi itu memang dilema ya Pak, iya, ketika memutuskan itu. Iya. Secara spesifiknya terkait kasus apa itu Pak? Iya. Nah, kasus seperti itu misalnya pendapat ya antara si guru A dengan si guru B. Kedua-duanya itu benar. Ya, hanya caranya bagaimana cara bisa saya mengambil keputusan terkait pendapatnya si guru A dan si guru B, dengan melihat pendapat keduanya itu benar dan si pendapat, kemudian kita harus melihat dulu pendapat si A ini ada kira-kira kelebihannya apa dan pendapat si B kelebihannya apa, dan masing-masing pendapat ataupun kasus yang ada ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi di situ sebagai pimpinan saya harus melihat yang kasus yang ada ataupun pendapat yang misalnya antara guru A dan guru B, artinya yang lebih banyak bermanfaat itu yang bisa kita jadikan satu keputusan kita bersama. Jadi Bapak melihat kebermanfaatan dari alasan terkait seperti guru misalnya, kalau dilema itu kan benar kedua-duanya. Nah, tetapi untuk menentukan kebijakan Bapak sendiri, menjalankan kebijakan itu dengan melihat alasan-alasan, sehingga Bapak bisa mengambil keputusan itu. Baik Pak, kira-kira ketika Bapak mendengarkan alasan itu, tadi kan saya tangkap bahwa kebenaran seperti apa, ya yang diutarakan alasannya. Nah, langkah dan prosedurnya pasti ada Pak. Iya, pasti. Langkah prosedurnya itu seperti apa? Jadi kalau berbicara tentang langkah ataupun prosedur, yang pasti itu terkait dengan proses. Proses. Pertama kita harus identifikasi dulu seperti yang saya sampaikan tadi. Kita identifikasi kasus apa yang terjadi. Ya. Apakah dia masuk pada dilema etika atau rujukan moral? Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus yang pasti dalam kasus itu ada seseorang yang terlibat di situ. Yang pasti tokoh. Kalau dalam sebuah cerita itu dengan karakter berarti atau tokoh. Yang pasti siapa yang terlibat di dalam kasus itu. Kita harus kenali orangnya. Kemudian setelah kita mengenali orang yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian kita harus
kita bisa mengumpulkan fakta. Ya, kita harus melihat fakta-fakta yang ada, fakta yang terjadi di ataupun kasus yang terjadi di guru A itu misalnya, itu kita harus melihat relevansi antara fakta yang terjadi di sekolah dengan beberapa kasus ataupun fakta yang terjadi baik itu di masyarakat ataupun fakta yang terjadi secara umum misalnya di satuan pendidikan lainnya, seperti itu. Kemudian dari beberapa fakta yang ada, kemudian kita harus melihat kembali, kita kaitkan dengan regulasi yang ada. Apakah kasus-kasus yang terjadi ataupun fakta yang ada itu bertentangan secara hukum atau tidak? Kita harus lihat dulu regulasinya, apakah bertentangan atau tidak. Nah, kemudian setelah kita melihat regulasi yang ada, kita bisa melakukan resolusi daripada kasus-kasus yang terjadi. Nah, resolusi ini kan pasti kita bisa melihat beberapa faktor daripada resolusi itu ataupun tipe dari resolusi. Apakah resolusi yang kita laksanakan itu dia berbasis hasil akhir atau dia berbasis aturan atau regulasi. Kemudian yang ketiga, apa dia berbasis hanya sebagai rasa kepedulian kita terhadap orang yang terlibat pada kasus tersebut. Kemudian yang terakhir, kita membuat satu keputusan dari resolusi yang ada. Maka apa yang menjadi satu keputusan di dalam pengambilan keputusan atas kasus yang terjadi, seperti itu. Nah, setelah itu keputusan itu yang pasti kita ambil kita putuskan secara bersama, baik itu bersama teman-teman guru di sekolah. Kemudian setelah itu kita harus setelah kita melakukan putusan, maka perlu kita lakukan refleksi. Seperti halnya kita ngajar di kelas, perlu ada refleksi. Kira-kira ada hal-hal yang kurang dari apa yang kasus yang telah kita putuskan tadi, seperti itu. Kira-kira seperti itu kalau prosedurnya menurut saya. Ya, baik. Jadi yang saya tangkap tadi bahwa untuk proses dan prosedurnya itu berarti Bapak mengenali karakter dulu, siapa saja yang bermasalah, kemudian ambil fakta dan juga relevansi antara fakta tersebut dengan memang apa yang terjadi dengan kasus tersebut, sehingga Bapak bisa mengaitkan regulasi yang bertentangan atau tidak. Karena kan kadangkala mungkin di sisi lain kedua belah pihak pasti akan membenarkan alasannya seperti itu. Nah, sehingga hasil akhir itu bisa diputuskan apakah hasil akhirnya itu berbasis akhir atau aturan atau bahkan dia lebih ke peduli. Dan terakhir Bapak mengambil prosedur refleksi, dan refleksi ini juga dijalankan oleh semua pihak yang ada di sekolah, sehingga keputusannya memang kan menjadi bijaksana ya Bapak. Berarti selama ini proses dan prosedur yang Bapak ambil itu apakah memang sudah efektif, sudah seperti itu? Atau mungkin ada tantangan-tantangan lain ketika Bapak melakukan hal tersebut? Iya, terima kasih. Dari prosedur yang saya sampaikan tadi, itu merupakan langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kasus-kasus yang terjadi. Namun yang pasti dengan adanya kasus ini yang pasti ada tantangan, tantangan bagi kita. Kenapa? Karena setiap kita mau menangani kasus pasti akan ada tantangan. Karena hal ini yang terkait dengan dilema etika antara yang benar dengan yang benar, pendapat si A benar, pendapat si B benar. Yang pasti kita bisa melihat karakter dari setiap orang. Yang si guru A maunya dia ingin bahwa pendapatnya ini benar, si guru B pendapatnya benar. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus melihat karakter daripada setiap guru yang terlibat dalam kasus itu, dan kemudian kita harus mencarikan solusinya. Apakah kasus yang terjadi di guru A ataupun guru B kedua-duanya benar, namun kita bisa melihat mana yang
paling bermanfaat, yang punya kelebihannya. Karena masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya. Mana yang lebih banyak bermanfaat atau lebih artinya lebih bermanfaat untuk kita di satuan pendidikan khususnya SMP Kebumen. Jadi memang benar-benar tantangan yang sangat berat, Iya. karena kedua belah pihak juga memberikan alasan yang bahwa Iya. ini saya sudah seperti itu. Iya. Itu tantangannya. Kemudian untuk memutuskan sesuatu itu, apakah Bapak memerlukan waktu yang berhari-hari atau pada saat itu juga ketika kasus terjadi kemudian Bapak sampai pada proses refleksi dan itu langsung diputuskan, atau Bapak menunggu waktu saya harus berpikir dulu untuk memutuskan ini? Terkait dengan yang disampaikan tadi, kita harus mengidentifikasi kasus seperti apa. Ya, terkadang kan ada beberapa kasus yang terjadi itu yang bisa kita langsung selesaikan secara langsung, dan ada juga kasus yang bisa kita selesaikan dengan mengadakan rapat bersama staf dewan guru dan tata usaha. Adanya pertemuan rapat dengan staf dewan guru berarti ada beberapa kasus yang memang penting dan harus butuh kolaborasi kerjasama dengan teman-teman guru untuk mencarikan solusi yang terbaik yang akan jadi keputusan kita dan nantinya bisa kita akan refleksikan. Kalau untuk membutuhkan waktu kayaknya tidak juga, sesuai dengan hasil yang kita putuskan, hasil rapat atau pertemuan yang dilakukan secara kolaborasi bersama guru, maka pada saat itu keputusan itu bisa kita ambil, sudah diputuskan bersama tanpa harus diputuskan secara sendiri oleh kepala sekolah, karena jangan sampai apa yang menjadi keputusan saya itu mungkin hanya 1-2 masih terbatas. Dengan adanya kolaborasi bersama guru ataupun teman-teman, siapa tahu akan ada beberapa pendapat lain. Nah, untuk bisa menjatuhkan pendapat sebagai satu keputusan yang terbaik. Ya, baik. Yang bisa saya tangkap sini bahwa itu tergantung kasus ya Pak ya. Iya. Kalau memang keputusannya harus diputuskan saat itu juga, ya maka saat itu juga Bapak harus memutuskannya. Tapi dengan catatan bahwa butuh kolaborasi, karena jangan sampai itu hanya dari Bapak saja, tapi Bapak tidak memikirkan pendapat dari teman-teman di sekolah. Baik Pak, berikut, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Ya. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk memudahkan mengambil keputusan itu perlu kita harus ada kolaborasi ataupun kerjasama bersama guru. Tanpa kolaborasi dengan sesama guru, saya berpikir bahwa jangan-jangan pendapat saya yang keputusan saya itu bisa berakibat ataupun bisa menimbulkan hal negatif ya bagi teman-teman yang lain tanpa melibatkan mereka. Nah, dengan supaya lebih efektifnya kita mengambil keputusan, maka perlu ada kolaborasi dan kerjasama dengan teman-teman ya, supaya kita bisa melahirkan satu keputusan secara bersama dan bisa disaksikan oleh teman-teman tanpa harus melakukan keputusan secara mandiri. Jadi bukan seseorang, tapi beberapa orang yang memang harus yang penting. Faktornya juga adalah mungkin lingkungan sekitar di sekolah yang membantu untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir Pak, dari semua yang Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil terkait segala pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan selama Bapak menjadi kepala sekolah? Apakah itu memang berimbas kepada diri Bapak sendiri, atau Bapak melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi selama ini dengan keputusan yang Bapak sudah ambil? Iya, dari berbagai kasus ini, khususnya dilema etika ini, maka saya bisa mempelajari bahwa dilema etika ini bisa terjadi di mana saja. Dan hal ini yang perlu kita lakukan satu keputusan bersama, dan dengan adanya
dilema etika yang terjadi di sekolah, maka setidaknya ada beberapa perubahan yang terjadi di mana setiap guru bisa memahami ya mana yang masuk pada kasus dilema etika, dan itu harus kita kaitkan dengan regulasi yang ada. Tanpa mengaitkan regulasi yang ada, maka saya khawatir jangan sampai yang tindakan yang kita lakukan itu bisa berakibat fatal bagi kita, khususnya kita menjaga kesehatan dari barangkali hal yang perlu disampaikan. Ya, baik Pak. Jadi dilema etika itu bisa terjadi di sekolah manapun, tetapi bagaimana caranya kita menghadapi itu dan memutuskan itu, kita lagi-lagi harus bekerja sama dengan orang yang ada di lingkungan sekolah, kemudian mengaitkan dengan regulasi dan aturan yang memang sudah ada, sehingga apa yang terjadi itu bisa berdampak baik perubahannya. Dan akhirnya guru-guru juga dan Bapak Kepala Sekolah juga bisa melihat perubahan itu, bahwa kita yang ada di sekolah ini bisa sadar bahwa seperti apa sih kasus yang dilema etika dan bagaimana itu yang kasus termaksud bujukan moral, sehingga kita bisa bedakan itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga segala keputusan yang Bapak ambil semua itu berpihak kepada murid. Lagi-lagi kita akan kembali kepada keberpihakan kepada murid. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya. Demikian wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Bongo Meme. Terima kasih dan salam sehat, salam guru penggerak. Dimanapun